Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema teks perenungan kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh dalam iman, menghayati penderitaan dan pikul salib. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Markus 8 ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Injil Markus dikenal sebagai Injil yang terpendek di antara ketiga Injil lainnya. Dalam Injil ini pun banyak mengisahkan tentang karya serta mujizat yang Tuhan Yesus telah lakukan pada saat itu. Namun sebelum kita menghayati dan mendalami teks perenungan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama untuk mengulas kembali atau mengingat kembali hari-hari yang sudah kita lewati sampai pada saat ini. Saat dimana situasi kondisi yang terbatas yang sedang kita alami karena adanya virus corona yang membuat setiap aktivitas kita menjadi terhambat. Selain itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia pasti pernah berada di fase mengalami pergumulan yang besar, berada di fase cemas, mengalami rasa cemas, ketakutan terhadap suatu hal, rasa khawatir hingga frustasi. Lalu, jika kita salah dalam mengambil langkah, jika kita salah dalam mengambil respon untuk menanggapi setiap pergumulan yang kita alami, itu akan berakibat tidak baik kepada diri kita sendiri. Jadinya seperti apa? Kita akan menjadi suatu pribadi yang egois. Egois dalam hal yang kita mementingkan diri kita sendiri. Kita merasa di dunia ini kita yang paling mengalami pergumulan yang sangat-sangat besar. Sehingga hal itu menyebabkan kita menjadi pribadi yang ingin selalu diperhatikan tanpa mau memperhatikan. Ingin menjadi pribadi yang selalu ingin diutamakan. Pribadi yang selalu menuntut banyak hal kepada sesamanya, tanpa pernah berpikir, mungkin saja pada saat yang sama, orang itu pun juga berada di fase yang sedang kita alami saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab Markus ini, terkhusus pada ayatnya yang ke-34, ingin memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana cara menjadi murid Kristus yang harus menyadari setiap konsekuensi yang akan kita terima, yakni memikul penderitaan atau memikul salib. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Mungkin bagi sebagian orang menganggap menjadi Kristen hanya sebatas masuk ibadah minggu, ikut perayaan-perayaan Natal, Paskah, dan hari-hari perayaan lainnya. Hanya hal-hal yang menyenangkan. Tapi pada perenungan kita kali ini, dalam teks pembacaan firman Tuhan dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui teks ini? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, menjadi pengikut Kristus memang bukanlah hal yang mudah. Kita memiliki tanggung jawab yang besar. Di situ Tuhan menyatakan bahwa kita harus siap menyangkal diri kita dan memikul penderitaan. Apa artinya? Buang semua sikap egoismu, segala keinginan dagingmu, dan ikut aku. Ya, ikut aku. Artinya setiap hal yang kita lakukan harus berdasarkan kepada kehendaknya. Karena menjadi pengikut Kristus bukan sekedar menjadi orang Kristen, namun harus menjadi pribadi yang mempraktikkan pengajaran serta sikap hidup Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Memang sejauh
pembahasan kita, kelihatannya hanya ada satu hal yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Namun, di dalamnya tersirat dua makna yang sangat-sangat penting untuk kita bahas. Karena sangat berpengaruh untuk pertumbuhan iman kita. Ya, yang pertama adalah memikul salib. Saya mengambil sebuah ilustrasi iman sebagai bibit. Kemudian bibit itu ditanam di dalam tanah. Anggap saja tanah ini sebagai salib yang harus kita pikul. Namun tanah di sini bukan hanya tanah yang memberatkan kita, bukan hanya tanah yang menjadi beban kita saja, tetapi dari tanah ini kita belajar caranya bagaimana kita harus mencari jalan keluar untuk bertumbuh ke atas. Bibit yang tumbuh di dalam tanah dan berakar kuat beda dengan bibit yang ditanam di dalam pot atau hanya sekedar bibit yang ditanam di dalam gelas plastik berisikan kapas basah. Kita harus mengingat, kehidupan bibit bukan hanya sampai sebatas ia bertumbuh dan menjadi sebuah tanaman. Tapi apa hasil dari tanaman itu? Tentu saja jika kita menyiramnya dengan amarah, dengan rasa benci, iri hati, dengki, sama saja seperti kita menyiram tanaman itu dengan air panas atau air bekas oseng-osengan cabai, kita menyiram ke tanaman itu. Lalu apa yang akan dihasilkan tanaman itu? Tanaman itu tidak akan berbuah. Mungkin bahkan akan mati sebelum dia bertumbuh. Namun sebaliknya, jika kita merawat tanaman itu dengan baik, kita memberinya air yang cukup, kita memberinya vitamin, memberikan pupuk, maka tanaman itu akan bertumbuh besar dan menghasilkan buah yang baik pula. Anggaplah buah yang baik ini menjadi suatu buah dari segala proses yang sudah kita alami di dalam tanah tadi. Selanjutnya, setelah pohon itu berbuah, akan kita kemanakan buah itu? Hanya untuk diri kita sendiri? Atau kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan? Contoh, anggaplah buah ini sebagai kesaksian hidup kita. Dari mulai kita dari menjadi bibit, kemudian kita mencari jalan keluar di dalam tanah, sampai pada akhirnya kita berhasil bertumbuh, berakar dengan kuat. Apakah kita akan menelan atau mengekip kesaksian kita untuk diri kita sendiri? Atau kita menceritakannya, memberikan kesaksian kepada sesama kita demi untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga sebagai seorang Kristiani, penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa memikul salib bukan hanya membuat kita menderita, namun dari memikul salib itu kita dapat berproses dan menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam iman. Kemudian yang kedua, yaitu menyangkal diri. Bahwa setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini selalu berporos kepada apa yang Tuhan kehendaki. Iman yang kita miliki akan bertumbuh apabila kita menjaga dan merawatnya dengan baik. Sehingga kita dapat benar-benar mengerti apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan atas hidup kita. Maka dari itu, marilah kita hidup dalam Kristus, dalam tanah, meskipun dalam kesesakan, tetapi iman kita terus bertumbuh. Tidak hanya sekedar tumbuh lalu mati, tetapi setiap proses hidup kita terus memperkuat akar kita untuk selalu dekat dengan Tuhan
dan dapat berbuah baik dalam setiap tindakan yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang telah Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.